Pluto, sang mantan planet yang sekarang menjadi planet katai paling terkenal di tata surya kita, bersembunyi di suatu tempat yang amat sangat jauh dan gelap. Suhu permukaan Pluto sangat-sangat dingin. Sekilas, Pluto cuma objek antariksa yang jauh, sedingin es dan tandus. Tapi mungkinkah Pluto menyembunyikan sesuatu? Atau bahkan mungkin ada kehidupan? Para ilmuwan menemukan, meski letaknya sangat jauh dari matahari, interior Pluto tetap hangat. Dan sudah begitu adanya sejak Pluto terbentuk. Di bawah atmosfer Pluto yang berlapis kabut, ada permukaan dingin penuh kawah dan air beku yang tidak murni. Ada juga kawah tumbukan besar yang dibanjiri nitrogen beku. Dan di bawah kerak es itu mungkin saja ada lautan internal. Saat permukaan suatu planet meregang, banyak retakan akan muncul. Sama seperti Pluto, kamu bisa melihat banyak retakan di kerak air bekunya. Usianya pun beragam. Beberapa bahkan mungkin berasal dari 4,5 miliar tahun lalu saat Pluto masih baru terbentuk. Planet katai ini mungkin mengembang karena secara perlahan terbentuk potongan-potongan kecil material es. Pluto memadat saat wilayah terluar tata surya kita terbentuk. Proses ini berlangsung dengan intens dan cukup cepat untuk melelehkan dasar lapisan esnya. Permukaan Pluto meluas, sementara air yang ada di lapisan paling atas lautan membeku ke dasar kerak esnya selama 1,5 miliar tahun pertama. Lautannya mungkin akan berhenti membeku dalam beberapa miliar tahun. Penumpukan panas radioaktifnya sementara ini menyeimbangkan laju pelepasan panas keluar angkasa. Tapi karena Pluto menghasilkan lebih sedikit panas radioaktif dari waktu ke waktu, permukaan lautan bagian dalamnya terus membeku. Dan mungkin berubah menjadi lapisan setebal 200 km antara batu dan esnya. Kerak adalah petunjuk pertama adanya lautan di sana. Para ilmuwan mendapatkan bukti potensial kedua saat mereka menyadari cangkang esnya sudah berhasil melintasi interior yang pada dasarnya tak ada gesekan dan menyesuaikan posisinya kembali. Dan ini bukan cuma soal lautan. Kerennya, di mana ada air bisa jadi ada kehidupan. Lautan di bawah kerak es bukanlah fenomena yang kemungkinan ada cuma di Pluto. Beberapa bulan es di tata surya kita juga memilikinya. Misalnya bulan-bulan Saturnus, yaitu Enceladus dan Titan. Begitu juga Europanya Jupiter. Enceladus dan Europa sama-sama punya lautan cair yang asin. Selain itu, keduanya punya semburan air serupa yang keluar dari interiornya. Geyser ini menandakan bulan-bulan ini punya sumber energinya sendiri, mungkin karena radiasi atau gravitasi. Apapun penyebabnya, energi itulah yang bisa mendukung kehidupan. Apa kamu pernah dengar tentang Ceres? Itu adalah planet katai terdekat bumi, objek terbesar di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, serta asteroid pertama yang kita temukan pada awal abad ke-19. Orang-orang bahkan menyebutnya planet saat itu. Meski tak begitu populer, ada kemungkinan Ceres juga punya lautan di bawah permukaan. Geyser bisa jadi tanda pertamanya. Gumpalan uap air itu mungkin merupakan hasil dari tumbukan meteorit yang mengekspos es di bawah permukaan keluar angkasa. Ceres mungkin juga punya atmosfer sendiri. Planet katai ini relatif jauh dari matahari, tapi suhu permukaannya bisa mencapai minus 38 derajat Celcius. Pada suhu ini, kalau ada air beku di permukaannya, air beku itu akan segera berubah menjadi gas. Dan ini bisa menciptakan atmosfer di sekitar planet katai yang menarik ini. Bukan cuma lautan, gunung berapi di tata surya kita juga banyak. Merkurius, Venus, Mars, dan Io, salah satu bulan Jupiter memilikinya. Tapi selain bumi, cuma Io yang punya lebih dari 400 gunung berapi aktif. 150 diantaranya bisa meletus sewaktu-waktu. Para ilmuwan menduga mungkin ada aktivitas vulkanis di Venus dan Europa, bulannya Jupiter. Tapi mereka tidak bisa memastikannya karena atmosfer Venus sangat tebal, sementara Europa punya cangkang es tebal. Dan meski gunung berapi di tempat lain tidak aktif lagi, kita tahu gunung-gunung itu dulunya aktif dari bentang alam spesifik yang ditinggalkan, seperti bukit, lembah, dataran, pegunungan, dan terutama saluran lava. Sama seperti saat kamu menyiram tanaman di teras depan, kamu melihat air mengalir di halamanmu yang miring di sepanjang jalur tertentu. Ini menciptakan saluran-saluran kecil sangat mirip dengan lava. Bulan kita mungkin juga punya gunung berapi aktif saat dinosaurus masih ada.
Kalau dinosaurus punya teleskop, mereka mungkin bisa melihat fenomena yang spektakuler, yaitu lava mengalir deras dari permukaan bulan. Astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang unik di bulan. Dan ada 70 area serupa di dataran vulkanis yang ada di sisi bulan yang menghadap ke bumi. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 miliar tahun, tapi beberapa mungkin terbentuk kurang dari 100 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru punah 66 juta tahun lalu. Bicara tentang kepunahan dinosaurus, mungkinkah Jupiter menjadi biang keladinya? Tidak ada yang tahu dari mana asal batu antariksa yang menabrak bumi kita 66 juta tahun lalu, apalagi dengan kekuatan sebesar itu. Batu itu meninggalkan kawah di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan itu mungkin menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dahsyat yang bukan cuma menimbulkan masalah bagi dinosaurus, tapi juga bagi hampir 3/4 seluruh kehidupan hewan dan tumbuhan di bumi. Tapi beberapa orang meyakini Jupiter adalah pelaku yang melemparkan komet itu ke bumi. Gravitasi adalah gaya rumit yang bisa membuat tata surya bertindak seperti mesin pinball raksasa. Jupiter adalah planet kita yang paling masif. Artinya, planet ini punya gravitasi yang sangat kuat. Jupiter bak menjaga tata surya yang mengusir banyak komet dan terkadang membawa mereka lumayan dekat dengan matahari. Saat sampai di sana, komet ini bisa mengalami gaya pasang surut sangat kuat yang memecahnya dan pada akhirnya menciptakan bongkahan komet panjang. Dan salah satu bongkahan ini mungkin mengarah ke bumi. Apa kamu pernah mendengar kisah Triton? Neptunus punya 13 bulan dan Triton adalah yang terbesar. Triton satu-satunya bulan raksasa di tata surya kita yang punya orbit retrograde. Artinya dia mengelilingi planet induknya dengan arah yang berlawanan dengan rotasinya. Para ilmuwan meyakini itu terjadi karena Triton pernah berada di sabuk Kuiper, yaitu area berbentuk cakram yang terletak di bagian luar tata surya. Maksudku di luar orbit Neptunus. Dan mungkin saja gaya gravitasi Neptunus menariknya keluar dari area itu jutaan tahun lalu. Pluto pun mungkin juga berasal dari sabuk Kuiper. Pluto dan Triton hampir sama. Keduanya punya densitas, massa, dan material permukaan yang serupa. Kini, Triton terkunci dalam rotasi sinkron dengan planet induknya Neptunus, jauh dari apa yang kita yakini sebagai kampung halamannya. Objek terjauh yang kita temukan sejauh ini di tata surya kita adalah planetoid misterius yang bernama Farfarot. Satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Nah, Farfarot berjarak 132 unit astronomi dari matahari, 4 kali lebih jauh dari Pluto. Karena jaraknya yang sangat jauh, Farfarot butuh sekitar 1000 tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Jauhnya. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika dua raksasa gas bertabrakan? Kemungkinannya memang kecil, tapi kalau ini terjadi, materi yang hilang tak akan banyak. Tapi semua bergantung pada sudut dan kecepatan tumbukannya. Tabrakan langsung akan membuat keduanya menyatu tanpa kehilangan materi sama sekali, baik selubung gasnya maupun inti padatnya. Tapi pada kecepatan tinggi, kedua intinya akan menyatu, dan kedua planet ini akan kehilangan sebagian besar. Hamparan es, puncak gunung, bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh, kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya. Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya.
Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya. Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku, lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah.
Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau Pluto dulu dianggap planet utama, tapi lalu diklasifikasi ulang jadi planet kerdil yang terlalu besar untuk asteroid, tapi terlalu kecil untuk dianggap serius. Kurang sopan ya. Tapi kini ilmuwan mulai membahas misteri di salah satu bulan Pluto. Bulan mungkin jauh lebih keren dari dugaan kita. Bisa jadi itu sistem planet ganda. Pluto berada di sabuk Kuiper yang jauh di sana. Ini wilayah luas di tata surya kita, bagaikan pinggiran berbatu di luar orbit Neptunus. Wilayah ini berisi benda kecil berlapis es mirip Pluto yang disebut objek Kuiper. Mereka sisa masa awal tata surya dan memberi petunjuk tentang proses terbentuknya tata surya. Banyak komet berasal dari sana. Kamu udah tahu kalau Pluto itu kecil, tapi luar biasa betapa kecilnya Pluto sebenarnya. Pluto memiliki lebar sekitar 1.400 mil. Luasnya sekitar setengah dari Amerika Serikat dan lebih kecil dari bulan kita. Atmosfer Pluto sangat tipis dan terdiri dari nitrogen, metana, dan karbon monoksida. Bau. Di sana juga sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 390 derajat Fahrenheit. Orbitnya mengelilingi matahari tampak seperti oval dan 1 tahun di Pluto setara dengan sekitar 250 tahun bumi. Pluto juga menunjukkan rotasi retrograd yang aneh dan tidak biasa. Karena sumbunya miring, yang berarti Pluto berputar miring ke samping. Jika kamu berdiri di Pluto, kamu akan melihat banyak pegunungan es yang tinggi, lembah, dataran, dan kawah. Matahari akan tampak sangat redup dan jauh, dan suasananya akan selalu seperti senja. Anehnya, Pluto adalah planet yang penuh warna. Kamu akan melihat pelangi warna biru pucat, kuning, orange, dan merah yang lebih dalam. Dan fakta paling menggemaskan tentang Pluto adalah bentuk hati terkenalnya yang disebut Tombau Regio.
Pluto ditemukan sangat terlambat pada tahun 30-an, lebih lambat dari planet-planet lainnya. Awalnya, kita mengira Pluto adalah planet ke-9 di tata surya kita. Tapi saat menjelajahi sabuk Kuiper, kita sadar sabuk itu penuh dengan objek sedang seperti ini. Ada 4 planet kerdil lain seperti Pluto, Eris, Ceres, Makemake, dan Haumea. Semuanya punya karakteristik serupa, sehingga terlihat Pluto masuk keluarga berbeda dan masuk kategori planet Katai. Ada beberapa perbedaan antara kedua kategori ini. Perbedaan pertama yang jelas adalah ukuran dan massa. Planet utama jauh lebih besar dan lebih masif. Planet utama juga harus berbentuk bulat, sedangkan planet Katai mungkin tidak berbentuk bulat sempurna dan bisa memiliki bentuk aneh seperti Haumea yang berbentuk telur misalnya. Dan sama seperti planet biasa, planet Katai juga mengorbit matahari, tapi orbitnya tuh udah jelas. Orbitnya penuh dengan puing-puing dan benda-benda acak. Itulah satu-satunya perbedaan antara keduanya. Seperti yang bisa kamu bayangkan, pengklasifikasian ulang ini memicu kontroversi besar. Orang-orang bahkan menciptakan istilah baru, Plutot, yang artinya diturunan statusnya. Tapi meskipun mungkin terasa sedih karena Pluto bukan lagi planet utama, kita bisa melihatnya sebagai kisah tentang menemukan keluarga sejati. Dan akhirnya, jika kamu berdiri di Pluto, kamu akan melihat 5 bulannya. Styx, Myx, Kerberos, Hydra, dan yang paling misterius, Charon, yang juga bisa diucapkan Charon. Jadi kamu bisa mengucapkannya sesuka hati. Aku sendiri akan memilih mengucapkannya Charon. Nah, Charon adalah bulan terbesar Pluto. Charon ditemukan pada tahun 70-an berkat wahana antariksa NASA yang bernama New Horizons. Wahana itu memotret bulan dengan noda besar merah coklat unik di permukaannya. Itu ngarai luas, bahkan lebih besar dari Grand Canyon. Pluto dan bulannya memiliki formasi menarik di permukaannya. Charon pun sangat besar bagi sebuah bulan. Ukurannya sekitar setengah dari Pluto. Hal ini membuat para ilmuwan bertanya-tanya, mungkinkah Pluto sebenarnya adalah sistem planet ganda? Pusat massa atau barisenter dari Pluto dan Charon terletak di luar Pluto. Biasanya pada planet dan bulannya, pusat planet itu sendiri seharusnya menjadi pusat massa dan bulan mengorbit di sekitarnya. Tapi dalam kasus keduanya, sepertinya mereka saling mengorbit satu sama lain. Objek biner cukup umum di alam semesta. Pasangan kosmik ini terbentuk seperti bulan kita dari peristiwa tumbukan raksasa. Namun, planet ganda sangatlah langka, dan kita belum pernah menemukan planet kerdil ganda hingga saat ini. Jadi, jika benar, maka Charon sebenarnya adalah planet kerdil ke-6, dan itu akan menjadi sistem planet kerdil biner pertama kita. Ada juga kandidat lain, yaitu planet kerdil Eris dan bulannya Dysnomia. Tata surya penuh dengan bulan-bulan misterius dan memukau, beberapa di antaranya mungkin tak punya kehidupan nyata. Kita sudah cukup lama membicarakan kehidupan mikrob luar angkasa. Perdebatan tentang apakah kita menemukan fosil organik di Mars sudah berpuluh tahun. Dengan perkembangan teknologi kita, akhirnya kita mulai menemukan sesuatu. Kenalin Enceladus, yang telah mencuri perhatian sejak wahana Cassini milik NASA tiba di sana. Enceladus diselimuti semacam selimut salju, itulah sebabnya permukaannya sangat terang dan memiliki beberapa kawah yang tertutup salju. Bulan ini kecil, hanya sekitar 310 mil, dan sebagian besar terdiri dari batuan sederhana dan es. Namun di 2004, kita temukan semburan air dari kutub selatan bulan ini, menandakan air cair di bawah permukaan es Enceladus. Ini kemungkinan dipicu Saturnus dan bulan besar lainnya, Dione. Tarian gravitasi mereka menciptakan gaya pasang surut yang membuat Enceladus tetap hangat dan aktif. Semua ini berarti Enceladus sekarang menjadi kandidat utama dalam pencarian kehidupan di tata surya kita. Tentu, hidup butuh bukan cuma air, dan kita takkan temukan hewan di sana. Tapi mungkin ada mikroba, dan itu pun udah luar biasa. Faktanya, Saturnus sedang menang undian dalam hal kandidat kehidupan. Sebagai contoh, para ilmuwan punya ide liar bahwa Titan, salah satu bulan Saturnus yang lain, juga mungkin menjadi rumah bagi kehidupan luar angkasa. Titan adalah bulan yang sangat dingin, suhunya sekitar minus 290 derajat Fahrenheit. Yang mengejutkan,
Titan memiliki beberapa danau di permukaannya, tapi jangan bayangin danau seperti biasanya. Danau-danau ini diyakini tidak berisi air, melainkan etana cair atau metana cair. Pada tahun 2005, NASA membahas kemungkinan adanya kehidupan yang memakan bahan kimia seperti asetilena atau hidrogen di danau-danau Titan. Lalu pada tahun 2010, NASA kembali menyelidiki bulan ini lebih lanjut. Mereka menemukan hidrogen dan asetilena yang hilang di permukaan Titan, yang mengisyaratkan kemungkinan ada sesuatu yang mengonsumsi zat-zat tersebut. Itulah sebabnya beberapa ilmuwan berani membayangkan makhluk pemakan metana di danau-danau beku Titan. Mereka juga menduga jika makhluk ini ada, mungkin selnya jauh lebih besar dari hewan bumi. Temuan kita di sana mungkin lebih besar dari hanya mikroba, bahkan mungkin sejenis hewan kecil. Tapi Saturnus bukan satu-satunya yang beruntung. Triton adalah bulan terbesar Neptunus, dan benar aja ini juga kandidat tempat adanya kehidupan. Ini adalah dunia es dengan nitrogen beku di seluruh permukaannya, dan kerak yang terbuat dari es air. Sekali lagi, sangat dingin. Namun, Triton favorit geolog karena ini satu dari 5 bulan di tata surya yang memiliki geyser aktif. Triton menyemburkan gas nitrogen keluar angkasa. Pasti seru banget kalau kita bisa melihat pertunjukan itu. Geser-geser ini menandakan bahwa Triton punya sumber panas tersembunyi, yang berarti sama seperti Enceladus, mungkin ada air cair di bawah permukaan Triton. Dan kalau memang ada tempat nyaman untuk kehidupan di sana, mungkin kita bisa menemukan senyawa organik juga. Sayangnya, mengirim misi untuk menjelajahi benda-benda langit ini tidaklah mudah. Hanya Voyager 2, wahana yang pernah dikirim ke sana pada 1989. Kita butuh lebih banyak waktu, dana, dan teknologi untuk mengembangkan wahana antariksa yang mampu melakukan perjalanan jauh dan meneliti wilayah di luar Mars. Kalaupun berhasil, perlu puluhan tahun agar wahana antariksa itu sampai ke sana. Semoga saja selama abad ke-21 ini, kita akhirnya bisa menjelajahi seluruh tata surya dan segala misterinya. Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada 2 planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita. Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. 1 UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita. Dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak keseimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin. Tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti 2 magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam. Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat. Jadi belum banyak perubahan di dalamnya. Tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet Katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet Katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet Katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu.
pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus, dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet Katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal, sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi, bukan dari atas, tapi dari samping. Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat, orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas, lalu turun ke bawah orbit planet-planet, lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita, dan berkat tabrakan ini, kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian, planet kelana seukuran Mars muncul di cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari, planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi, dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap, dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal, bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang, tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita. Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem biner dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Massa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta, dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spaghetti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa, tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam. Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah massa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah massa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 massa matahari perlahan-lahan saling mendekat.
Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 massa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 massa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya, kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu. Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiraan pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan dilontarkan ke ruang gelap. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan melihat perbedaannya. Yang kita lihat di bumi cuma langit. Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas, pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang maha luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya, jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya massa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat massanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan super kuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Protobintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan massa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah. Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa aja kan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% massanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang angkasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja di eksoplanet Kepler 62f yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi, saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang,
Suhunya nyaman dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam nggak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini kita nggak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi, masa hidup kita nggak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto. Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai loh. Sama kayak di bumi, cuma bedanya lokasinya sangat jauh. Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, 2 hari kemudian sudah jadi salad aja. Atau malah, bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ. Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya, kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah, dan singa bukan lagi si Raja Rimba. Bisa aja kan kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun, amfibi mulai terlihat di daratan, sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita. Saat matahari berada di fase akhirnya, Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih, tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa, dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya, jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranye, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranye ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi bisa dibilang, keanekaragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia, sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars